Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Upgrade yang dikeluarkan tahun 2018. Dimana film ini menceritakan seorang mekanik yang dikendalikan oleh sebuah alat kecerdasan buatan yang dibuat oleh temannya sendiri. Buat kalian yang masih suka nonton di VPN Master, saya mohon untuk berhenti sebentar karena sangat berbahaya bagi saraf yang berada di dalam otak Anda. Dan jangan lupa juga untuk menonton iklan yang muncul, akan kemungkinan bisa bertambah sedikit uang jajan yang saya peroleh dari Google AdSense. Dan tidak usah berlama-lama mendengar bacotan saya, yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang mekanik yang bernama Gray sedang memperbaiki mobilnya yang rusak. Bukan seperti mekanik biasa yang seperti kita lihat pada umumnya, dia adalah mekanik yang cerdas dalam segala bidang hal apapun. Dan bahkan di dalam rumahnya banyak sekali robot-robot kecerdasan buatan seperti halnya di dalam film Iron Man. Selang beberapa menit istrinya pulang, dia bernama Asha, dan mereka berdua membicarakan tentang seberapa jauh perkembangan teknologi yang telah Gray ciptakan. Dan bukan itu saja, ternyata perkembangan teknologi di negara mereka sudah sangat jauh bedanya dengan teknologi yang ada di negara kita sekarang. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat temannya Gray yang bernama Aaron. Di sana Gray memperkenalkan istrinya kepada Aaron dan memberitahu jika mobil canggih yang dia rancang selama ini telah berhasil dan siap untuk digunakan. Aaron yang tidak banyak berbicara, dia langsung memperlihatkan sebuah alat canggih yang mirip seperti kutu. Bukan alat seperti alat biasa, alat tersebut mampu melakukan segala hal dan juga bisa mengontrol semua alat elektronik dan bahkan mampu membuat orang lumpuh bisa jalan kembali seperti semula. Si Gray yang merasa bingung dengan kutu yang diciptakan oleh Aaron, entah disengaja atau tidak, si Gray langsung bertanya kepada dia apakah alat tersebut bisa berhubungan intim, colai dan lain-lain. Di perjalanan mereka berdua melakukan sebuah ritual yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada anak yang berusia 18 tahun ke bawah, dan secara tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mengalami sebuah kerusakan program sampai menabrak sesuatu di depan hingga mobilnya menjadi terbalik. Dan muncul sebuah kelompok yang tidak dikenal. Kemudian mereka mengeluarkan Gray dan Asha dari mobil dan membunuh istri si Gray dengan senjata api tepat di depan matanya. Dan si Gray pun ditembak bius oleh ketua kelompok tersebut hingga dia menjadi tidak sadarkan diri. Karena kecelakaan itu pun Gray tidak bisa lagi colai dan cebok karena menjadi lumpuh tidak berdaya. Ditambah frustasi karena istrinya yang sudah meninggal dan segala apapun dalam sehari-hari dibantu oleh ibunya dan robot kecerdasan buatan yang telah dia rancang selama ini. Esoknya dia datang ke kantor polisi ingin mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh istrinya, dan dia bertanya kepada seorang detektif yang bernama Cortez. Karena belum ada informasi apapun tentang pelaku yang membunuh istri Gray, detektif Cortez pun menjawab dengan tidak tepat karena dia tidak tahu siapa yang telah melakukannya. Merasa marah kepada detektif, Gray pun mengatakan sangat rugi jika perkembangan teknologi sekarang seekor semut kecil pun tidak dapat ditemukan. Esoknya lagi datang seorang tamu ke rumahnya yaitu Aaron, di mana dia menawarkan kepada Gray agar dia bisa berjalan kembali dengan cara memasukkan chip yang mirip seperti kutu yang diperlihatkan kepada dia di awal tadi. Dimasukkan ke dalam otaknya agar Gray bisa sembuh seperti semula. Awalnya dia menolak karena untuk apa dia hidup jika istrinya sudah tidak ada lagi, lebih baik dia mati dengan keadaan seperti itu. Berpikir karena merasa dendam untuk mencari si pelaku, akhirnya dia pun mau dan dioperasi di tempat laboratorium si Aaron bekerja. Operasi pun berjalan dengan lancar dan Gray akhirnya bisa berjalan dan menjadi sembuh total setelah dimasukkan chip kutu tersebut ke dalam otaknya.
Tiba di rumah secara tiba-tiba, kutunya berbicara kepada Gray dan Gray merasa bingung siapa yang berbicara kepadanya barusan. Dan kutu itu mengatakan dialah yang berbicara di dalam otaknya. Dan di sini sang kutu memperkenalkan diri kepada Gray, dia bernama Stem. Kemudian Stem memperlihatkan sebuah rekaman terjadinya saat istri Gray terbunuh. Dia memakai sebuah senjata yang sudah dirancang di dalam tangannya, bisa dikatakan seperti senjata yang ada di tangan robot Iron Man. Cuman bedanya senjata mereka dimasukkan langsung ke dalam daging tangan si penjahat tersebut. Kemudian Stem memperlihatkan sebuah tanda yang ada di lengan si penjahat. Dengan izin si Gray, Stem langsung menggambar tanda itu di atas kertas serta memberitahu alamat tempat tinggal yang telah membunuh istrinya. Tidak menunggu waktu lama lagi, dia pun langsung pergi ke tempat alamat tersebut. Tiba di sana, dia tidak menemukan sang si pelaku karena sudah pergi dari tempat tersebut. Dan si Gray pun mencari tahu informasi lebih dalam melalui sebuah meja komputer yang dimiliki oleh si tuan rumah tersebut. Tiba-tiba si pelaku pulang dan dia merasa curiga karena mejanya sangat berantakan, yang pastinya pasti ada seseorang yang telah memasuki rumahnya. Ketika melihat ke arah cermin, dia melihat Gray yang bersembunyi di belakangnya, dan disinilah terjadi sedikit pertengkaran sehingga Gray menjadi kalah karena tidak bisa bertarung. Gray yang tidak ingin mati di tangan si penjahat itu pun dia meminta bantuan kepada Stem untuk mengambil alih tubuhnya supaya bisa melawan si penjahat tersebut. Thank you. Okay. I can see that. We have enough. Stop him! Setelah membunuh salah satu anggota si pelaku, dia pun membersihkan semuanya agar saat polisi memeriksa tidak ada tanda-tanda bukti dan sidik jari yang dimiliki oleh si Gray. Di kantor polisi saat detektif Cortez memeriksa sebuah tanda bukti pembunuhan yang terjadi di rumah yang didatangi oleh si Gray, ketika melihat sebuah rekaman drone, dia melihat si Gray berjalan menggunakan kursi roda ke arah rumah tersebut. Karena merasa curiga, dia datang ke rumah Gray untuk melemparkan beberapa pertanyaan. Karena tidak ada tanda-tanda bukti apapun, detektif Cortez pun terpaksa harus pergi dari situ. Well, then I'll see myself out. Singkat ceritanya, kemudian Gray pergi ke sebuah bar untuk mencari teman si pelaku yang telah dia bunuh. Dengan beraninya tanpa merasakan ketakutan sedikit pun, dia langsung menanyakan seseorang yang bernama Tolan yang telah membunuh istrinya. Di mana saat dia mengatakan itu, semua orang tertawa dan muncullah seseorang berkata jika dialah Tolan yang Gray cari selama ini. Tidak menunggu waktu lama, Tolan yang berpikir Gray hanya orang cacat yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia langsung membawa Gray ke kamar mandi untuk disiksa agar dia mati dengan secara perlahan. Dan disinilah Gray memberi perintah kepada Stem untuk mengambil alih tubuhnya lagi agar dia bisa mengalahkan si penjahat yang sangat banyak bacot tersebut. Stem, you can take over. It's done. Oh, I didn't. Do not get overconfident. Setelah mengalahkannya, Gray bertanya kepada Tolan siapa ketua kelompok mereka. Dan dia pun menjawab, ketua kelompok mereka bernama Jamal. Bos mereka hanya menjalankan sebuah misi yang diperintahkan oleh seseorang entah siapa, yang intinya awalnya target mereka bukanlah Gray, hanya saja mereka diberi perintah oleh seseorang untuk membunuh istrinya Gray yang bernama Asha. Dan di sini si Gray pun merasa bingung dan berpikir siapa di balik kejahatan semua ini dan untuk apa mereka mengincar istrinya. Dan secara tiba-tiba, Stem di dalam otaknya menyuruh Gray menulis sebuah alamat di tangannya untuk mencari seseorang yang bernama Jimmy agar bisa meretas sebuah program yang dikendalikan oleh Aaron dari jarak jauh. Jika program tersebut tidak bisa diretas, maka beberapa menit lagi Aaron akan menonaktifkan Stem yang ada di dalam otaknya Gray. Jika Stem dinonaktifkan, si Gray pun tidak bisa berjalan lagi dan menjadi lumpuh total seperti semula. Setelah mendengar itu pun, Gray langsung cepat mencari alamat tersebut. 11145, this is the place. 2192.162.1.15. Di tempat Aaron, dia mulai menonaktifkan Stem yang ada di dalam otak Gray, sehingga Gray secara perlahan terjatuh karena sistem yang ada di dalam otaknya mati secara perlahan. Di tempat bar yang didatangi oleh Gray tadi, datang seketua kelompok penjahat yang kita sebut tadi, si Jamal, dan di sini dia melihat keadaan anak buahnya yang sudah menjadi tewas. Kemudian mengeluarkan sebuah jarum dari jarinya dan menusuk ke dalam mata si Tolan untuk mencari tahu informasi ke mana arah si Gray akan pergi.
Di tempat Gray setelah menemukan alamat si Jimmy, dia pun terjatuh dikarenakan sistem program STEM yang sudah dinonaktifkan oleh si Aaron. Dan dia memberi sejumlah uang kepadanya meminta secara cepat untuk diretas sistem yang sudah dinonaktifkan tersebut. Di tempat bar, si Jamal melemparkan beberapa pertanyaan kepada sang pemilik warung. Akan tetapi sang pemilik warung tidak suka dengan kehadirannya dan mengancamnya dengan sebuah pistol untuk segera pergi dari tempatnya. Si Jamal dengan santainya tanpa merasakan takut sedikit pun, dia langsung mengeluarkan sesuatu seperti benda yang tajam melalui ingusnya sehingga benda-benda halus tersebut masuk ke dalam hidung si pemilik toko dan menjadi tewas seketika saat itu. Dan inilah yang dinamakan membunuh tanpa menyentuh. Di tempat Gray, dia yang sedang diperbaiki sistem STEM di dalam otaknya oleh si Jimmy, dia pun harus membatalkan pekerjaan tersebut karena Jimmy mengetahui jika si Jamal dan rekannya satu lagi sudah tiba di tempat itu. Dia pun harus pergi meninggalkan si Gray agar tidak menjadi terlibat dalam percecokan di antara mereka, dan Jimmy pun mengeluarkan sebuah kata-kata jika kemenangan tidak akan dibiarkan direbut oleh musuhnya. Dan tibalah si Jamal saat melihat keadaan Gray yang tidak berdaya berniat untuk dibunuh, tapi hal yang mengejutkan pun terjadi di mana STEM yang ada di dalam otaknya mulai aktif kembali. Dia langsung menghajar si Jamal dan melarikan diri sampai dikejar oleh rekan si Jamal. Tiba di atas gedung, Gray langsung menghajar rekan si Jamal sampai dia harus tewas dengan senjatanya sendiri sehingga kepalanya menjadi hancur. Tibanya si Jamal saat melihat rekannya yang sudah tewas mengganaskan, akhirnya dia pun memutuskan untuk melanjutkan pengejaran di esok harinya. Singkat cerita, Gray yang sudah tiba di rumah mempersiapkan diri untuk melanjutkan mencari siapa bos besar di balik semua ini, mengambil sebuah pistol dan meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke alamat yang telah ditunjukkan oleh STEM yang terhubung di dalam otaknya. Tiba di sana, lagi-lagi muncul si Jamal dari belakang sambil menodongkan pistol dan menyuruhnya untuk mengangkat tangan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Dan disinilah terungkap sebuah fakta jika si Jamal juga memiliki sebuah sistem yang sama seperti Gray, akan tetapi STEM yang dimiliki oleh Jamal lebih lemah daripada STEM yang dimiliki oleh si Gray. Dan dia menjelaskan kenapa dia membunuh istrinya, bahwa ada seseorang yang telah membayar mereka agar kehidupan si Gray menjadi hancur dan membuat pikirannya menjadi kacau sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk ke masa depannya. Entah apa tujuan mereka membuat si Gray menjadi seperti itu, yang intinya ada tujuan tertentu yang direncanakan oleh mereka. Setelah Gray mendengarnya, dia pun merasa marah dan terjadilah sedikit pertarungan sehingga Gray menjadi kalah. Akan tetapi kekalahan tersebut berhasil dilempar kembali oleh si Gray kepada si Jamal sehingga dia menjadi tewas dengan kepala yang ditusuk di atas pecahan kaca. Kemudian dia mengambil sebuah alat pendengar di telinga si Jamal dan disinilah dia mengetahui bahwa yang melakukan di balik semua ini adalah temannya sendiri, yaitu si Aaron. Secara cepat dia pergi ke tempat si Aaron dan di sana ternyata sudah ada detektif Cortez yang diam-diam ternyata dia mengikuti Gray. Tetapi itu tidak terlalu penting karena yang kita fokuskan adalah kenapa si Aaron rela melakukan semua ini. Tak perlu banyak cerita lagi, Gray pun langsung menghajar detektif Cortez sehingga detektif Cortez menyetrum Gray sampai dia menjadi terjatuh dan lemah. Dan di sini Aaron menjelaskan semuanya kenapa dia membunuh istri Gray, karena dia diperintahkan oleh program STEM yang telah dirancangnya agar STEM bisa hidup seperti layaknya manusia biasa. Makanya Aaron membuat Gray menjadi lumpuh karena STEM telah memilih tubuh Gray untuk dijadikan wadahnya si robot kutu tersebut. Dan sudah diketahui mengapa Aaron menawarkan STEM kepada Gray agar dia bisa kembali berjalan di awal film tadi. Ternyata itu semua adalah ulahnya si robot kutu yang telah direncanakan olehnya. Setelah semuanya diketahui oleh Gray, dia pun merasa seperti dipermainkan oleh sebuah robot kecil sehingga pikirannya pun menjadi kacau dan pada akhirnya otak dan tubuhnya pun berhasil diambil oleh STEM seutuhnya. Kemudian dia langsung membunuh Aaron dan menembak detektif Cortez sehingga keduanya menjadi tewas. Dan sekarang si Gray bukanlah dirinya lagi yang seperti dulu, melainkan dia sudah menjadi sebuah robot yang dikendalikan oleh sebuah program STEM yang ada di dalam otaknya. Kemudian pergi dan seketika filmnya pun menjadi tamat.
Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga mengerti apa yang saya jelaskan. Jika kurang jelas bisa tonton sendiri filmnya secara langsung, karena ini adalah spoiler mungkin kurang memuaskan bagi Anda. Jika kalian suka, janganlah Anda men-skip iklannya agar saya bisa mendapatkan uang dari Google AdSense untuk beli baju baru di hari raya tahun depan. Dan cukup sekian, terima kasih.